maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP PKS pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Kelihatannya DKI ini udah jadi faktor yang bikin Pak Jokowi murung. Sebut aja murung ya, bukan sedih, karena tentu Kaisang habis karirnya kan dipasangkan dengan siapapun di Jakarta, Kaisang pasti KO lah, sama Anies ya pasti susah untuk menangin itu. Pasangin dengan Ridwan Kamil juga begitu tuh. Jadi tetap Jakarta itu tetap ada figur Anies yang kuat. Backup kulturalnya ada pada PKS kan, PKS. Bahwa basis Anies dan Sohibul Iman itu basis yang sama, pendukungnya sama, sehingga tidak bisa menambah elektoral buat pasangan ini. Oleh karena itu, ya itu saya kira akan menjadi titik krusial ini, titik krusial. Kalau Pilkada DKI memang kita lihat nanti. Kita bicara-bicara dulu. Mas Anies lagi Pak, ya? ngusung Mas Anies lagi gak Pak? Ya, probability ke arah itu masih ada aja. Cuman kita perlu pengkajian. Ya? Siap, makasih Pak. Sebagai partai pemenang, sudah selayaknya dan hal yang sangat wajar jika PKS mengusung kader terbaiknya tampil sebagai kandidat. Kalau Anies tetap berpasangan dengan Sohibul Iman, apakah kemudian dengan pertimbangan elektabilitas tadi teman koalisinya mau nggak gitu bergabung itu, baik tadi Nasdem atau PKB, apalagi PDIP. Ya. Gitu. Prabowo bagaimanapun juga tanda-tandanya Pak Prabowo lagi Pak Jokowi masih tetap ingin menghalangi Anies Baswedan, tapi rasanya sekarang kalau menggunakan instrumen, kalau dulu kan instrumen hukum, instrumen politik yang digunakan. Sekarang saya kira instrumen hukum mungkin agak sulit menggunakan, dan instrumen politik ya udah susah ini. Ini kan artinya sebenarnya ini peta 2029 yang dibayangkan oleh Pak Jokowi, sementara dia sudah tidak lagi di posisi sebagai presiden. Apakah kemudian menurut bacaan Anda Pak Prabowo juga akan melakukan langkah yang sama terhadap Anies Baswedan, karena bagaimanapun juga Pak Prabowo kan juga masih ingin maju lagi 2029 gitu. Aduh, rame banget deh Mas Ersu. Jadi belum pernah ini yang namanya media sosial, akun dari PKS, baik itu di Twitter, baik itu di Instagram, itu sampai ini begitu. Okay. Rame banget. Jadi ini kelihatannya PKS bagian dari skenario Pak Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan. Oh, itu kan berat banget kalau itu yang jadi stigmanya, dan menurut saya ini dampaknya jangka panjang itu, dan itu saya kira mungkin nggak akan segera pulih dalam 1-2 pemilu itu kalau mereka ini merasa dikhianati gitu bagi. Semua ini soal 2009, bukan sekedar soal Jakarta. Jadi tentu PKS berpikir Sohibul iya dia kader PKS, tetapi dia bukan kader politik Jakarta untuk pergi ke 2009. Jadi dalilnya itu tuh. Dan saya rasa ini test the waternya ini bisa dijadikan alasan nih. Kan kita mendapatkan kabar bahwa PKS ini didekati oleh Gerindra dan juga didekati dari 02 lah begitu, dan kemudian mendapatkan iming-iming atau gula-gula begitu ya kalau seandainya mereka nanti bersedia untuk tidak mengusung Anies Baswedan begitu. Apakah PKB ataukah Nasdem? Nah, posisinya ini kan tergantung teman koalisinya, PKB atau Nasdem ini. Itu pertama. Terus yang kedua, saya kira kalau saya tidak meragukan tentang kapasitas, kapabilitas dan integritas Pak Sohibul Iman, karena memang beliau adalah mantan rektor pada Madinah juga, presiden PKS, tentu memiliki kapasitas itu. Tetapi persoalannya kan di dalam pilkada, pemilihan langsung ini terkait dengan Elektabilitas, oke. Jadi sebenarnya Pak Jokowi harusnya tidak hanya menghitung Anies ya, Bung Rocky, dia juga harus menghitung Agus lah. Ya. Kalau tidak ada Anies, Agus juga pasti akan jadi, apalagi dia ada di kabinet, ya dia bahkan di kabinet menteri itu bisa lebih menonjol daripada wapresnya. Kalau presidennya tidak memberikan peran kan wapresnya duduk manis saja gitu. Sementara menteri secara teknis dia terus berhubungan dengan masyarakat dan juga menjadi sorotan media kan. Ya mungkin Pak Prabowo tidak sekeras itu, tapi dia akan kirim proksinya yaitu Partai Demokrat untuk menghalangi Anies. Oh gitu ya. Kita mesti lihat begitu kan. Tetap Partai Demokrat menganggap ada yang tidak mulus di Pilpres kemarin karena Anies dianggap berkhianat.
Jangan memikirkan partai, jangan memikirkan kader sendiri, tapi memikirkan Indonesia. Dan selama ini mereka memilih PKS adalah karena Indonesia, karena dia tetap bersih teguh begitu di jalan yang lurus. Itu menurut kader mereka atau menurut pendukung mereka begitu. Ya, tapi kan apapun alasannya, apakah kemudian kalau nantinya PKS itu maju sendiri, mengusung sendiri, dan karena dia dapat partai koalisi begitu, mengusung calon sendiri, atau apalagi kemudian menjadi wakilnya Ridwan Kamil, ya tidak ada lain bahwa itu dinilai bahwa PKS sudah menjadi bagian dari skenario Pak Jokowi untuk menggagalkan Anies Baswedan. Itu yang saya kira sangat